Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang keberapa? Ke-20 ya, ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, diwahyukan kepada sebagian para nabi suatu perkataan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Atini fima amartuka, kata Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian para nabi, atini fima amartuka wala ta'sini fima nasatuka. Taatlah kamu kepadaku pada apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan jangan kalian mendurhakaiku, jangan memaksiatiku, fima nasatuka, pada apa yang saya nasihatkan kepadamu. Itu ucapan Allah kepada para nabinya. Fi madautuka ila ma fihi sholah, yaitu mentaati Allah terhadap sesuatu yang Allah ajak. Ya, Allah seru kepada para nabi dan umatnya, yang mana di dalam seruan itu pasti di dalamnya itu ada suatu kemaslahatan. Jadi tidaklah Allah itu memerintahkan sesuatu, mengajak nabi dan umatnya melakukan sesuatu kecuali di dalamnya ada maslahatnya. Ya. Tapi terkadang logika kita tidak bisa menangkap itu semua. Apa sih manfaatnya Allah tuh menyuruh kita puasa? Apa sih manfaatnya Allah itu menyuruh kita sholat gitu? Setelah rentang beberapa waktu pergantian zaman, sekarang terjawab puasa itu bagus buat kesehatan lambung, ya kan? Dalam ilmu sains juga, dalam ilmu modern. Terus sholat juga bagus untuk kejiwaan kita supaya tenang, ya kan? Terus apa yang dilarang Allah, wana itu kama fil fasad, yang dilarang Allah itu pasti di dalamnya ada keburukan, kerusakan, seperti Allah melarang judi, melarang mabuk, melarang zina. Itu pasti ada sebab, ada akibat yang akan kita terima baik di dunia dan di akhirat. Ya, kita sudah dewasa, tahulah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mana yang akan menyebabkan suatu kerusakan pada diri kita, ya jauhi. Mana yang akan bermanfaat untuk diri kita, ya kita lakoni. Ibadah, bekerja untuk siapa? Mencari rezeki yang halal untuk diri kita, ya kan? Ya kita lakukan. Mencari rezeki yang haram ya memang untuk diri kita, tapi kan nanti akibatnya berbahaya, kayak nyolong, ya jadi kurir narkoba. Nah, kan bahaya buat diri kita misalnya. Jadi apa yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikan di dalamnya, apa yang Allah larang itu pasti ada keburukan di dalamnya. Oh, saya melakukan perintah Allah tapi kok berdampaknya buruk. Biasanya bukan perintahnya yang salah, tapi cara kamu melakukannya, teknisnya yang salah, guys. Benar nggak? Atau kamu tidak memahami perintah itu. Paham? Seperti kayak di Al-Quran, masalah poligami misalkan ya. Di Al-Quran kan ada itu ayatnya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, ya kan katanya. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Nah, ya kan? Saya melakukan itu dan ternyata terjadi kekacauan dalam hidup saya. Kamu tidak mengerti maksud ayat itu. Kamu bacanya sampai beres dong. Sampai beres tuh kayak mana? Wa in takhafu alla ta'dilu fawahidah, kan? Kalau kamu tuh takut kamu tidak adil, maka satu saja. Nah, ayat itu turun karena di zaman dulu orang-orang itu menikah sampai 8, 9, 10 orang, 10 lebih dinikahi perempuan itu. Ya. Maka kalau poligami ini dihilangkan secara total pun itu tidak mungkin, karena itu sudah jadi
suatu tradisi atau alamiahnya ada dari zaman dulu ya, sebelum Islam datang. Semenjak dari zaman dahulunya memang poligami itu ada. Bukan waktu Islam ada aja, sebelum Islam ada pun poligami memang sudah terjadi, dan banyak orang itu mempunyai istri sampai 10-20 orang, sampai ratusan mungkin para raja zaman dulu ya. Dan Islam membatasi sampai 4. Paham? Islam membatasi sampai 4. Jadi ayat itu adalah ayat pembatasan. Tidak boleh lebih. Dan kalaupun kamu tidak mampu, tidak mampu berlaku adil, ngapain sih? Dan kalau kamu itu tidak mampu berlaku adil, ayat selanjutnya apa? Fawahidatan, ya satu saja kan? Berarti ayat itu isinya pembatasan supaya kita itu tidak menikah terlalu banyak. Dan kalau tidak mampu 2, 3, atau 4, maka satu saja. Paham ya? Bukan berarti perintah, oh harus 2, 3, 4 dong menikah itu sesuai Al-Quran. Ya kamu nggak tahu asbab nuzulnya. Sesuai Al-Quran dong 2, 3, 4. Bukannya sesuai Quran, malah kamu menjelekkan Quran, menjelekkan sunnah Nabi, menjelekkan firman Allah, karena kamu nggak paham ayat itu asbab nuzulnya bagaimana. Asbab nuzulnya dulu orang itu menikah sampai lebih dari 10 wanita dinikahi. Pembatasan poligami sampai 4. Dan di situ juga ada ayat ancaman kalau misalnya kamu tidak mampu, takut berlaku adil, ya sudah satu saja. Penekanannya kan ke situ terakhirnya kan. Nah, jadi ya sudahlah. Kalau kamu mau poligami dengan benar. Kamu sudah mampu belum secara finansial, secara keilmuan, kamu sudah mampu belum, sudah bisa belum menghandle semuanya. Kalau belum, jangan, nanti yang jelek syariat. Nah itu kebanyakan orang bersyariat bukannya menegakkan agama tapi menjelekkan agama. Ya saya sudah melakukan perintah Allah, dasmu. Kadang ada yang berdalih kayak gini kan, supaya karena apa sih naluriahnya laki-laki itu serakah, katanya nggak cukup satu, ya solusinya poligami katanya. Lah iya tapi kan itu dengan catatan kamu harus adil. Di ayat lainnya wentakofu Allah tadi lu fawahidah, kalau kami itu takut untuk berlaku adil ya, takut nantinya tidak adil, baik satu saja. Nah, paham? Jadi harus tahu urutannya. Kenapa ayat itu ada? Ya, asbab nuzulnya harus tahu sejarahnya. Baru kamu poligami. Kalau kamu belum baca ayat itu secara utuh dari asbab nuzulnya, jangan coba-coba. Nanti kamu malah menjelekkan Islam, menjelekkan Nabi Muhammad di ujungnya. Islam itu rusak oleh pemeluknya sendiri, ya, bukan oleh serangan luar, tapi pemeluknya sendiri. Wal maqalatul apa nih? Isruna yang ke-20, makola yang ke-20. Tadi ngelencat ya. Ikmalul akli isba'u ridwanillah ta'ala wa ijtinabi suktihi. Sempurnanya akal itu adalah ketika kamu mengikuti keridhaan Allah, ya. Ketika akal itu mengikuti keridhaan Allah dan menjauhi kemarahan Allah, itu berarti sempurna akalnya orang yang seperti itu ya. Maka kalau orang yang berselisih dari itu, tidak mengikuti keridhaan Allah orientasinya dan tidak menjauhi amarah Allah, maka itu sebaliknya, berarti akalnya tidak sempurna orang itu. Karena keridhaan Allah itu pasti merujuk kepada suatu kebaikan. Nah, dan kemarahan Allah itu pasti berdasarkan sesuatu yang buruk. Ya, kalau kamu itu melakukan sesuatu yang baik, insya Allah kamu dapat ridho Allah. Innallaha qaribun minal muhsinin kan. Sesungguhnya keridhaan Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, berarti kalau kamu berbuat baik, kamu dekat dengan ridho Allah. Kalau kamu melakukan keburukan, berarti kamu mendekati kemarahan Allah. Nah, kalau orang yang akalnya sempurna, pasti dia memilih ridwanullah, ya, ridwan Allah. Terus
Wal maqalatul hadiyatu wal isruna, maqalah yang ke-21. La gurbata lil fadil wala watona lil jahil. Tidak ada tempat asing bagi orang yang memiliki keutamaan dan tidak ada tanah air bagi orang bodoh. Ya. Orang yang memiliki keutamaan seperti ilmu, cendekiawan ya, di sini penafsirannya orang yang berilmu ya. Itu di mana dia tempat berada, dia pasti dimuliakan. Ya enggak? Ya karena dia punya kompetensi ya kan di segala bidang. Misalnya dia kalau punya kompetensi di bidang teknologi, misal pinter ahli IT, dia masuk ke suatu perusahaan, di tes bagus, hebat kan. Ini mah di negara luar ya ceritanya. Kalau di sini kan harus orda. Nah, pasti kamu mendapat tempat kan, bener nggak? Tapi kalau kamu bodoh, ya kamu nggak akan mendapat tempat. Dimanapun kamu berada, kamu tidak akan mendapat tempat. Tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Ya benar, dimanapun dia berada, dia akan menjadi budak, tidak akan menjadi tuan rumah. Tapi kalau orang pinter, dimanapun dia berada, dia akan menjadi tuan. Nah, orang yang pengetahuannya luas, bisa juga punya kuasa, punya duit ya, pasti dimanapun dia berada dia menjadi tuan ya. Tapi kalau orang bodoh udah itu nggak punya apa-apa, dimanapun ya tidak menjadi apa-apa. Realistis kan perkataannya, benar. Kalau orang punya ilmu dimanapun dia dimuliakan. Tapi kalau orang yang bodoh dimanapun dia berada, dia ya cuman menjadi ini. Enggak juga sih kalau orang bodohnya taat mah maksudnya. Nah tapi ini juga maknanya ini loh luas. Orang yang memiliki utama itu maksudnya orang berilmu tapi ngamalin ilmunya, paham? Tapi kalau orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ya sama saja dia seperti orang bodoh, benar nggak? Ya sama aja, dia tidak akan mendapat kemuliaan, tidak akan mendapat tempat tuh. Tapi kalau orang bodoh tapi dia memakai rasionalitasnya jalan, akalnya jalan, dia gunakan attitude-nya dimanapun dia berada, pasti dia mendapat tempat tuh, paham? Ini mah udah bodoh secara akademik, bodoh, attitude-nya juga nggak ada, bodoh juga secara emosionalnya bodoh, ya udah nggak ada tempat, jadi sampah masyarakat, ngelem ya, nyelot ya, terus buru berpinjol ujung-ujungnya. Wal maqalatus saniyatu wal isruna, maqalah yang ke 22. Kila, ada kila mengatakan, mangkana bitaati indallah qoriban kana minan nasi goriban. Barang siapa yang dekat ketaatannya kepada Allah, barang siapa yang dia itu taat kepada Allah, pasti dia dekat dengan Allah. Tapi di antara manusia dia menjadi orang yang asing. Ya, orang yang selalu tenang di sisi Allah, maka dia akan merasa asing kalau ada di sisi manusia. Maksudnya ya jiwanya itu sama Allah, jasadnya dengan manusia. Gimana coba? Dia kemana-mana nih, tapi hatinya selalu ada Allah. Nah, waktu kerja di hatinya ada Allah. Kerjanya nggak berani macam-macam, nggak maling kan? Dia jadi pejabat, terus hatinya bersama Allah, ya. Pasti nggak berani korupsi. Nah, ya karena di hatinya ada Allah. Karena asing, manusia itu nggak penting bagi dia. Yang penting itu Allah, menjadi orang yang berintegritas, bahasa kerennya mah, ya, jujur, ya, bejo. Jadi orang yang bejo, berani, jujur. O-nya itu apa? Oleng. Bahasa Inggrisnya gitu lah. Maqalah yang ke berapa selanjutnya? Maqalah yang ke-23. Harkatut ta'at dalilul ma'rifah. Pergerakan taat itu menunjukkan adanya kemarifatan seseorang. Ya, orang itu taat kepada Allah karena dia kenal sama Allah. Kama anna harkatal jismi dalilul hayat. Seperti bahwasanya geraknya badan itu menunjukkan adanya kehidupan, ya.
gerak ketaatan kita kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita itu mengenal Allah. Ya mana mungkin orang itu mau taat sama perintah Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Ya masa saya ujuk-ujuk mentaati perintah seseorang gitu kan. Kita nggak tahu siapa dia, ngelarang-larang kita atau nyuruh-nyuruh kita, misalkan ada orang. Ya kita nggak tahu, bapak kita bukan, mak kita bukan kan. Nah, begitu juga sama Allah kan. Kalau kita itu mengenal Allah, mempelajari ilmu ketuhanan, mempelajari teologi ya, mengenal Allah, mengenal keesaan Allah dari ciptaan-ciptaannya, maka kita akan taat kepada Allah. Pergerakan dari ma'rifatullah itu adalah taat, benar gak? Kamu jangan ngaku kenal sama Allah tapi kamu tidak taat sama Allah. Banyak sih orang yang sok-sok tasawuf, percuma sholat juga kalau nggak khusyuk mah. Saya mah nggak sholat ke, tapi kenal sama Allah, ma'rifat. Saya mah justru taat itulah, kamu ibadah itulah ciri kalau kamu kenal Allah. Kalau kamu ngaku kenal Allah terus kamu nggak taat, nggak ibadah, mana buktinya? Seperti geraknya badan menunjukkan bahwa orang itu masih hidup. Ya, adanya ketaatan menunjukkan dia memiliki jiwa yang hidup, jiwa yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi untuk mengetahui seseorang itu benar mengenal Allah atau tidak, ya lihat aja dari ketaatannya. Kalau orang yang taat, ya berarti dia ciri bahwa dia itu mengenal Allah. Tapi taatnya dalam semua situasi, baik keramaian atau sendirian. Tapi kalau taatnya dalam keramaian saja, terindikasi munafik. Nah, benar nggak? Kalau dia tuh memang taatnya itu nggak kaleng-kaleng, emang udah jadi jalan hidup dia, mau dia sendiri, mau dia banyakan ya, mau dia lagi rame-rame, mau dia, pokoknya orang taat itu ya kebiasaannya baik gitu, sudah menjadi kebiasaan, bahasa kerennya habit ya, sudah jadi habit dia gitu, sudah jadi lifestyle dia kalau dia itu taat kepada Allah, berarti itu adalah ma'rifat ya, dalam hatinya ada ma'rifat. Tapi kalau yang cuman ikut-ikutan rame-rame, yuk kita hijrah gitu rame-rame, bareng mah di belakang mah pacaran gitu kan, ya ikut pengajian rame-rame goncengan sama cewek, ya anjay ya, hadrohan selawatan sambil ngelirik, ya tuh set live dikenai batasan usia. Yang kenapa ada anak-anak yang nonton ya, jadi main hadroh matanya sambil lirik ukti ya, taatnya taat apa kayak gitu, bukan marifat taatnya itu mah, bukan taat marifat. Bukan taat karena marifat, itu mah taatnya karena ya ada yang lihat ya, taatnya karena ada yang lihat. Terus makola yang udah beres ya, paham ya. Jadi ketaatan yang sudah mendarah daging itu menunjukkan bahwa dia itu ada kemarifatan di dalam hati. Tapi kalau ketaatannya itu bukan lifestyle dia, memang ikut-ikutan, ya rame-rame aja gitu ngeramein, ya berarti taat itu terindikasi ada kemunafikan. Wallahualam bishawab. Pembatasan usia sama yang tidak cocok bagi penonton muda. Kata-katanya dong hari ini. Ini berapa menit? Adakah pertanyaan? Nggak ada, ya sudah.
Ya, gift dong, sektor tanah, giftnya mana? Saya nggak minta singa, saya minta sertifikat aja. Masuk. Buat mbak-mbaknya, mas-masnya, Mbak Ten sudah bergabung. Datang di Orang tidak dikenal sudah bergabung. Nur Hayati, Mikaelev. Ini siapa ini Nur Hayati ya? memang dari keramat yang Wariansa Islamia. Wah, Islam nih orang berarti. Sudah bergabung juga. kayak live siapa tuh? Hayati. Menyawal berarti. Oh, iya. Menyawal. Giftnya dong. Sertifikat tanah aja giftnya, gak usah singa. Jangan lupa kirim-kirim like, subscribe enggak ini ya? Like dan subscribe emangnya ini YouTube. Gift mawarnya nggak apa-apa tapi juga kirim gift mawar. Like popular. Batasan apa pembatasan? Batasan usia. Selamat datang ke PG Indonesia di live kami ke Devi juga. Jangan lupa tap layarnya ya kak. Udah beres ngajinya? Udah rampung. Kalau ada yang tanya-tanya ya silakan tanyakan pada Ustadz Awaludin. Di sini ada Ustadz Awaludin. Ini orangnya ganteng nih. Ini namanya Ustadz Awaludin. Lulusan apa Oxford University dia. Ini lulusan Universitas Madinah ya. Ini lulusan SAG nih, sarjana alam gaib. Ya. Bukannya lulusan dari Indramayu itu Ah, Indramayu. Yang lagi viral. Ah, viral. Oh, ada. Iya, kemarin rame itu Indramayu. Rizka Monica, welcome to the live. Ngomong Inggris ya? You kan pinter bahasa Inggris. Selamat datang Mbak Nurikma, jangan lupa tap layarnya Mbak ya. Ini kalau pengen ngobrol random nggak apa-apa, atau pertanyaan seputar agama. Kalau ini praktisi agama Islam. Saya perkenalkan nama saya grogi. Nama saya Ustadz Guru. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang kecil itu? Marikio Miki. Can stay in. Someone watching the live. Is there anyone? Cabut aja ininya. Oh iya, pantasnya nggak kedengeran ya. Halo Kak siapa ini? Kak Burdia Arbor. Tekan di Mbak. Panjang kuning nih. Jualan orang. Ngobrol aja. Kalau Apa nih yang mau dipertanyakan? ya kalau ada yang mau ditanyain kakak-kakaknya penonton teratas. Ayo, no, there is no one. Boleh digip singanya, nanti kalau udah digip singa teman saya mau Pergi haji. mau pergi haji mandi air keras. Mau ya kalau di singa kalau saya mau bakal mandi air keras. Silakan. Kalau yang ngasih 1 hektar tanah dia bakal ini gantung diri. Jangan nanti di ban kalau ngomong buat gantung diri. Anjas. Asal Dari semua yang ngomong gitu ya. Mau apa? Maiden. Iya, ngomong random gitu ya. Curang standar ganda nih TikTok. Wah, Ya karena akunya Risa sangat Monica, hello. komprehensif, sangat apa? udah besar. Udah besar. Ya, bukan akun. Kalau akun kecil ngasal ngomongnya. Nah, nggak penting nih. Priska Monica, Bahaya. or anyone that still watching our live. If Ini mantan ISIS ini. saya juga tertarik untuk join OPM One Punch Man. One Punch Man. Oh, ngerokok band saya belum. Ngobrol apa ya? Lebay banget ini platform.
Menteri jaringannya soblok. Ini jadi boti anjir. Kayak ini. Filternya di sini mah. Pakai